zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih kepada Allah karena sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Selanjutnya kita absensi terlebih dahulu ya anak-anak. Ya Ibu. Mbak Amifah, hadir Ibu. Mas Kedet, Hadir. Danisa, hadir Ibu. Baisna, Hadir Ibu. Setia. Hadir. Alhamdulillah hari ini semua hadir semua ya anak-anak. Alhamdulillah. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu tanya kepada kalian semuanya, apa yang kalian lakukan ketika kalian menghadapi musibah ataupun cobaan? Apakah kalian merasa marah ataupun merasa hidup ini tidak adil? Atau kalian bersabar dan bersujud kepada Allah? Ataupun kalian menangis? Jadi ya anak, jadi tiap manusia itu pasti mengalami musibah, cobaan, dan ujian. Jadi kita harus bersabar dan berhusnuzon kepada Allah. Kemudian Ibu ingin tanya kepada kalian, mengapa setiap manusia itu mengalami musibah ataupun cobaan? Belum tahu? Belum. Kita akan mempelajari akan mengetahui jawabannya tersebut. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah peserta didik mampu mendemonstrasikan hafalan, kemudian mengetahui makna dan mufradat. Selanjutnya dapat menganalisis Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, dan peserta didik mampu menunjukkan perilaku berpikir positif dan sabar dalam menghadapi ujian dan juga cobaan. Ya, jadi setiap manusia itu pasti akan mengalami ujian, cobaan, baik dari dunia sekolah maupun di keluarga ataupun di lingkungan sekitar. Nah, Allah menjelaskannya dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Kita bacakan bersama-sama ya. Diawali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat. Wa basyiris sabirin. Shadaqallahul azim. Untuk artinya bisa dibacakan oleh Mbak Hanisha. Dan sungguh akan kami berikan kepada padaku dengan uang kelancaran, kelancaran, kekurangan harta, jiwa dan kekuatan. Dan berikanlah berita gembira pada orang-orang yang bersabar, yaitu orang-orang yang mengikuti kitab kita. Mereka mengucapkan kita dengan baik-baik tersebut. Mereka itulah yang mendapat keberkahan dan kesulitan datangkan dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang dapat hidup. Terima kasih Mbak Hanisha sudah membacakan arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Selanjutnya bentuk mufradat. Di sini Ibu sudah membuat potongan mufradat, jadi ada lafalnya dan juga ada artinya. Nanti tugas kalian berlomba itu menyusun ini sesuai dengan lafal dan juga artinya, sesuai dengan kelompok yang kemarin kita sepakati, yaitu ada kelompok audio, kemudian ada kelompok visual dan ada kelompok kinestetik. Di sini adalah kelompok visual, sini kelompok kinestetik, dan yang di sini ada kelompok audio. Jadi bisa mulai dikerjakan dengan berdiskusi kelompok dan ditempelkan pada lembar kerjanya. Lupa nggak bawa aja. Itu baru ada bentuknya. Nggak lihat ya. Iya Bu, nggak lihat. Ya nanti di sini ada lafalnya, kemudian di sini ada terjemahannya. Kalau nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa.
lagi. Sudah semua ya? Sudah. Ini karena sudah semua bisa dicocokkan dengan yang ada di PPT. Apakah anak-anak semua sudah benar dalam pelajaran? Benar. Yeay. Salah satu. Karena ada salah satu bisa dibenarkan dan kemudian dihafalkan lafalnya dan juga artinya besok pada pertemuan kedepannya maju untuk setoran hafalan produk. Artinya Bu. Iya. Selanjutnya, pembahasan kita adalah isi kandungan Quran surat Al-Baqarah pada ayat 155 sampai 157. Jadi, ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian kepada setiap hambanya, baik berupa rasa ketakutan, kemudian kelaparan, kekurangan harta, ditinggalkan orang yang disayangi, ataupun ujian dan musibah yang lainnya. Nah, jadi walaupun Allah mendatangkan ujian, tapi Allah juga akan memberikan kabar gembira kepada orang yang bersabar dan berpikir positif dalam menyelesaikan ujian tersebut. Jadi, maksud dari berpikir positif adalah meyakini bahwa setiap ujian dan cobaan itu pasti ada hikmahnya. Dan tentu saja hikmah tersebut sudah ditentukan oleh Allah paling terbaik. Jadi, selain berpikir positif, kita harus bersabar dalam menghadapi ujian. Karena jika kita bersabar, kita akan mendapatkan rahmat dari Allah, kemudian mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengajarkan apabila kita mendapat musibah dan cobaan ujian lainnya, kita mengucapkan kalimat thayyibah tarjih yang berbunyi apa anak-anak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi kalimat tersebut menandakan bahwa segala sesuatu ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu anak-anak. Bisa dipahami? Bisa Selanjutnya, sesuai dengan kelompok tadi, Ibu ada lembar kerja yang mana untuk lembar kerja ini berisi setiap kelompok itu berbeda-beda sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk yang audio, kemudian untuk yang kinestetik, dan yang ini untuk visual. Jadi untuk yang gaya belajar visual mendapatkan apa itu anak-anak hands-on materi. Di sini tersedia materi pembelajaran tambahan dan anak-anak diminta untuk membuat mind mapping. Kemudian untuk gaya belajar kinestetik di sini ada naskah untuk bermain peran. Jadi ada 3 tokoh, di situ ada Anissa, Siti, dan Ibu. Nah, kalian berdiskusi untuk menentukan siapa yang bermain peran. Bisa dipahami? Bisa Ibu. Dan untuk yang audio mendapatkan LKPD video, backup video di sini bisa menyaksikan dan menonton videonya, kemudian membuat resume. Baik Ibu. Jadi ini ya Bu ya. Iya. Ini nanti naskahnya ini ada yang pertama, kemudian yang kedua, dan yang adalah petunjuk. Ibu ini berarti pakai kanvas. Ini nanti gimana Bu ini yang Ibu? Ya, jadi ini kan ada naskah bermain peran, ada Anissa, Siti, dan Ibu Guru. Nanti kalian berdiskusi, kemudian menentukan siapa yang ingin menjadi Anissa, siapa yang ingin menjadi Siti, dan Ibu Guru. Iya baik Bu. Ibu aku disuruh jadi Anissa soalnya apa? Iya,
Canva Pro nggak apa-apa Bu? Iya, nggak Canva apa-apa. Pro nggak apa-apa. Ya, soalnya kami ada Canva Pro. Pro. Iya Bu. Iya. Nanti yang print siapa? Yang ngeprint siapa Nanti men? yang ngeprint Nanti ada tukang ada tukang printnya. Iya. Bisa dipahami ya berarti. Bisa, Ibu. Baik, apakah sudah selesai semua anak-anak? Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baik, karena sudah selesai, selanjutnya adalah presentasi. Tetapi sebelum presentasi kita buat kesepakatan. Jadi nanti setelah ada yang presentasi teman kalian satu kelompok dan setelah selesai kita beri apresiasi dengan begini. Nanti ibu bilang dikasih apa kalian jawab dikasih W, dikasih O, dikasih W, O, keren. Ya, seperti itu bisa dipahami anak-anak. Ya, dikasih W, kasih O, kasih W, O, keren. Oke. Kita mulai untuk kelompok yang visual terlebih dahulu. Bisa dilihatkan pada kelompok lainnya, nanti kalian memindahkan. Keren kan? Biasa. Canva Pro bos. Coba jelaskan. Di sini ada urutan surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 dan juga ada terjemahnya dan sekaligus makna ayat juga dan juga ada keutamaan sifat sabar dan juga cara berpikir positif dalam ujian. Dikasih W, Dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Terima kasih kepada kelompok visual karena sudah mempresentasikan hasil mind mappingnya. Kemudian untuk saya belajar kinestetik sekarang bisa maju ke depan dan bermain di sekolah. Sini ada sana juga lagi. Ini rasanya benar ya, Bu? Ya, rasanya bisa dibantu. Ya, jadi kami dari Jadi dijelaskan dulu. ya, dari kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil kami dengan metode dengan berjudul pelajaran menarik di sekolah sabar dan berpikir positif. Iya, bisa kita. Naskah bermain ini dari tiga tokoh yaitu ada Anissa, peserta didik yang merasa putus asa setelah ujian. Yang kedua ada Siti, sahabat yang menenangkan dan memberi motivasi. Yang ketiga ada ibu guru yang memberi nasihat tentang sabar dan berpikir positif. Adik dan satu setelah ujian yang sulit. Aduh, ujian tadi sulit sekali. Aku rasa aku tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Aku sudah belajar keras, tapi kenapa hasilnya seperti ini? Anissa, jangan terlalu khawatir. Setiap orang pasti diuji dengan berbagai macam cobaan. Seperti dalam Quran surat 155, Quran surat Al-Baqarah ayat 155, kita pasti diuji. Tetapi itu semua adalah cara Allah untuk menguji seberapa kuat iman kita, Anissa. Tapi aku pernah ekspektasi sendiri apa yang harus aku lakukan. Kita harus berpikir positif. Cobaan itu pasti ada hikmahnya. Seperti itu, Anissa. Anissa, Siti, saya dengar kalian sedang berbicara tentang ujian. Ingat, dalam hidup ini kita tidak hanya diuji dengan ujian sekolah, tetapi juga dengan banyak cobaan lainnya. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 156 bahwa orang yang sabar akan mendapatkan rahmat dan petunjuknya. Jadi, ketika menghadapi kesulitan, kita harus tetap sabar dan percaya bahwa Allah selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih kepada kelompok kinestetik karena sudah mempraktekkan bermain peran dari naskah yang sudah diberikan. Sekarang anak-anak dikasih apa? Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Jadi terima kasih anak-anak sudah berdiskusi dengan kelompoknya dengan baik, kemudian mempresentasikan
Jadi di situ ada kalimat yang bisa dibacakan semuanya anak-anak. Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi sesulit apapun ujian yang kita hadapi, pasti akan ada Kemudahan. Cukup sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Sebelumnya untuk dalam pembelajaran kita kali ini Bu ada soal evaluasi, bisa di-scan. Ini berisi soal pilihan ganda yang bisa kalian kerjakan sekarang dalam waktu 10 menit. Baik Ibu. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai?